warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizul karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang surat Isra wa Tarwih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Isya wa Tarwih. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, sahabat kita yang barangkali pada saat ini tidak mampu melaksanakan ibadah salat Isya wa Tarwih seperti kita ini. Entah lantaran barangkali mereka sakit, entah lantaran karena pandemi, tapi yang perlu kita syukuri bahwa kita masih dipertemukan oleh Allah kembali di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Amin Allahumma amin. Ramadan adalah merupakan bulan yang agung. Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh rahmat. Ramadan adalah bulan penuh pengampunan. Oleh karena dengan semacam ini, mari kita manfaatkan yang sebenar-benarnya, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan seperti ini. Betapa gembiranya, atau barangkali juga betapa sedihnya kalau kita ingat kepada saudara kita, tetangga kita, bahkan orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang barangkali tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin masih bisa duduk simpu bersama kita untuk melaksanakan ibadah salat tarawih wal isya. Tapi apakah di malam hari ini saudara kita, orang tua kita masih ada di kanan kiri kita? Inilah sekali lagi yang perlu kita syukuri, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah dari kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah salat Isya wa Tarwih. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Isya wa Tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ada kesempatan yang sangat diistimewakan, bahwa di malam ini atau barangkali malam-malam yang akan datang, kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Ibu bapak hadirin jamaah salat Isya wa Tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ramadan di dalam rangka koreksi diri, pengendalian diri, mensucikan diri seraya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa beribadah dengan dasar iman dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang perlu kita ingat adalah dengan ridho Allah, dengan dasar iman, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita yang telah lalu. Bayangkan, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Ini adalah merupakan kemurahan Allah yang telah diberikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, bagaimana supaya puasa kita ini betul-betul puasa yang sesungguhnya? Maka harus kita dasari iman dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa, saudara? Bahwa puasa kita bukan karena orang lain, bukan karena pimpinan, bukan karena orang tua, atau bukan karena mertua, bahkan bukan karena sedia. Kadang-kadang apalagi anak muda nih ya, berpuasa kadang-kadang ingin dipuji, melaksanakan sholat tarawih ingin dipuji oleh calon mertuanya, atau mungkin barangkali melaksanakan ibadah puasa sehingga supaya ketemu setiap sore ngabuburit dengan si dia. Ini bukan berarti didasari dengan iman dan takwa, tetapi ini adalah semata-mata karena orang lain. Tetapi justru mari kita ciptakan bahwa puasa kita harus kita dasari dengan iman dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin sidang salat Isya wa Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan pelatihan, bahwa kita ini adalah dilatih, diadakan pelatihan. Oleh karena itu, kalau pelatihan itu ada dua kata yang muncul. Yang pertama adalah bahwa pelatihan itu berhasil atau pelatihan itu gagal. Bagaimana pelatihan itu dikatakan berhasil? Bahwa ketika di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, siang melaksanakan puasa, malam menjalankan tarawih, bahkan malam lagi kita sholat sunat. Ini saudara-saudara yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita renungkan adalah ini. Bukan hanya sekedar ini saudara-saudara, tetapi bagaimana usia Ramadan ini nanti. Apakah kita juga mampu melaksanakan ibadah sholat seperti ini? Apakah juga mampu melaksanakan puasa? Apakah juga mampu kita melaksanakan sedekah? Apakah juga mampu kita melaksanakan qiyamul lail? Kalau memang ini yang masih kita lakukan, inilah bahwa pelatihan kita ini dianggap berhasil. Tetapi bagaimana saudara-saudara sebaliknya, bahwa pelatihan kita ini dianggap gagal? Bulan puasa kita melaksanakan ibadah puasa dengan sangat luar biasa. Puasa kita laksanakan, sholat tarawih kita laksanakan, sedekah kita tunaikan, qiyamul lail pun juga kita tunaikan.
Tetapi apa saudara-saudara, usai Ramadan mereka kembali seperti semula. Banyak contoh. Kadang-kadang seorang wanita menjelang bulan suci Ramadan, semua yang barangkali tidak berkerudung, berjilbab, datang bulan suci Ramadan, semuanya pada beli jilbab, berjilbab menuju ke masjid. Tetapi apa saudara-saudara, setelah Ramadan usai, jilbab kembali dilepas. Dia yang dipikirkan adalah dunia, dia kembali seperti semula, seakan-akan tidak akan terkendali. Inilah saudara-saudara yang barangkali perlu kita renungkan di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua adalah bulan suci Ramadan adalah bulan pengendalian diri. Sayyidina Umar berkata, laisa siyami minas sarabi wat ta'ami wahda, walakinnahul kadhibi wal batil wal lahwi. Puasa bukan saja menahan minum dan makan, tetapi kita juga harus menahan bagaimana agar lisan kita ini tidak terucap yang batil, yang dusta, yang sia-sia. Kadang-kadang kita tanpa sengaja, tanpa kita sadari, apalagi cuaca panas, sementara di jalan macet. Lalu apa saudara-saudara, kadang-kadang kita tanpa terasa mulut kita ini mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga mulut kita, kita jaga hidung kita, kita jaga penglihatan kita. Apalagi anak muda-muda ini, kelihatan wanita cantik, dia tidak bisa menjaga matanya. Ya, mungkin bukan saja para remaja ya, termasuk bapak-bapak barangkali kalau ada wanita cantik gitu ya, saya yakin pasti dilihat. Bahwa sementara itu harus dikendalikan. Inilah barangkali yang harus kita kendalikan. Sebab kalau kita mampu mengendalikan, insya Allah puasa kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa puasa ini kita didorong oleh banyak membaca Al-Quran. Di malam hari ini, di depan kita, di atas kita, lampu ini adalah bersinar dengan terang. Apakah nanti kita juga mengalami seperti itu? Padahal di hari kiamat nanti kita akan mengalami kegelapan. Lalu bagaimana saudara-saudara kalau kita sudah dihadapkan dengan suatu kegelapan? Apa yang harus bisa menolong kita? Siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada lagi yang bisa menolong kita adalah bacaan Al-Quran kita. Bapak-bapak sudah baca Al-Quran, Pak? Sudah baca Al-Quran? Berapa juz satu hari? Nah, padahal Al-Quran ini yang akan menolong kita nanti di hari kiamat. Karena bacaan Al-Quran kita, Al-Quran ini yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Al-Quran ini nanti yang akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan manakala semuanya dalam keadaan gelap. Tetapi karena kita ini sering membaca Al-Quran, insya Allah penglihatan kita ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibu bapak hadirin yang berbahagia, oleh karena itu mari di bulan suci Ramadan ini sekali lagi kita tingkatkan niatan kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mari kita kendalikan nafsu kita, karena selama 11 bulan kita telah dirundung oleh nafsu-nafsu setan. Dan yang ketiga adalah marilah kita senantiasa galakkan membaca Al-Quran, karena dengan bacaan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran di rumah kita menjadi surga, buyutu jannati. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah salat tarawih, melaksanakan ibadah puasa Ramadan awal hingga akhir nanti. Dan yang lebih terpenting lagi, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah kembali di bulan-bulan suci Ramadan yang akan datang. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.